Tes, tes. Hai, di video kali ini gue akan bahas yang namanya cara baca candlestick. Oke, sebelum itu gue review dulu ya. Yang pertama, gue akan mengajari ini dalam bentuk platformnya MetaTrader. Jadi silahkan lu mendownload MetaTrader tersebut. Bebas lu mau download MetaTrader 4 atau 5, bisa di Android lu atau di Apple lu. Bisa di HP ataupun di iPad atau sejenisnya, oke? Nah, di sini kan tampilannya nanti akan seperti inilah. Ada yang backgroundnya warna putih, ada yang background warnanya hitam. Terlepas dari itu, gue mau lu fokus belajar yang warna-warni yang ada yang hijau merah ini aja sih. Jadi ini namanya candlestick yang ada batang sama ada lidi atas sama lidi bawah. Maksud gue batang tuh ini loh. Jadi ini kan kelihatan kan ini tuh ada batang full gitu, terus ada yang tipis gitu. Kalau batang full ya itu gue bilangnya batang. Kalau yang tipis ini namanya gue bilang lidi. Kalau tipisnya ada di atas, gue bilangnya lidi atas. Kalau lidinya tipisnya di bawah, gue bilang lidi bawah. Oke. Nah ini yang dibilang menjadi candlestick. Kenapa sih namanya candlestick? Candle itu lilin. Nah stick itu kan kayak batang, jadi batang lilin. Oke. Jadi untuk terlepas dari warnanya merah atau hijau, candlestick tuh seperti ini. Ada yang bentuknya seperti batang, ada yang bentuknya garis lidi seperti lilin, seperti itu yang kalau yang dibakar di lilin itu loh yang bagian atasnya biasanya kayak gitu. Inilah yang namanya candlestick. Nah, secara keseluruhan candlestick itu dibagi menjadi dua, candlestick yang mewakili harga naik dan candlestick yang mewakili harga turun. Oke. Nah, biasanya di aplikasi itu kalau lu download biasanya tampilannya tuh antara putih sama hitam atau merah dengan hijau. Biasanya seperti itu. Nah, kalau merah sama hijau berarti candlestick yang warna hijau artinya harganya naik, sedangkan kalau yang merah itu artinya harganya turun. Simpelnya seperti itu. Gue bikinnya video tapi nggak terlalu banyak pergerakan di dalam videonya ya. Jadi biar gue bisa membuktikan ini tuh sebenarnya simpel ngejelasinnya gitu. Oke, yang bisa gue bahas lagi tentang candlestick itu seperti ini. Nah, sebenarnya warnanya tuh bisa lo gonta-ganti dengan cara ke pengaturan, terus lo pilih color. Nah, lo ganti aja bull sama bear. Bull itu mewakili harga naik dan bear itu mewakili harga turun. Makanya kalau di Wall Street itu gambarnya banteng sama beruang. Bull itu soalnya banteng, bear itu beruang. Oke, itu pengetahuan umum aja. Kemudian untuk candlestick, cara bacanya selanjutnya itu seperti ini. Jadi di gambar ini tuh gue kasih tahu dulu ya, yang hijau itu naik, yang merah turun. Nah, cara bacanya tuh, cara kita bisa membaca itu dalam satuan candlesticknya aja. Jadi ini bisa dibaca, ini bisa dibaca, ini bisa dibaca, ini bisa dibaca, kayak gitu. Nah, cara bacanya tuh kayak gini. Kalau yang warnanya hijau, artinya harga terbentuk dari yang bawah ini. Dari batang bawah ini. Oke? Nah, harga terbentuk di batang yang ini gitu. Jadi kalau candle ini harga terbentuk di yang ini. Nah, ini kan ada lidi atas sama lidi bawah. Beda kan ini sama ini. Kalau ini kan lidi bawahnya nggak ada, sedangkan ini lidi atasnya ada, sama lidi bawahnya juga ada. Nah, cara bacanya tetap yang diambil itu adalah yang ini. Ini, ini. Kelihatan nggak? Jadi yang gue ambil itu sebenarnya kalau ada lidi bawahnya, gue tetap ngambil bagian batang yang penuhnya. Nah, jadi peralihan antara batang penuh dengan lidi bawah untuk warna hijau yang harga naik. Nah, harga itu candle terbentuk dimulai dari situ. Sedangkan, ini gue bahas yang warna hijau aja ya. Gue nggak ada, lu nggak usah peduli yang warna merah. Nah, kalau untuk yang warnanya hijau, berhentinya di mana? Kan ini candle, lo lihat kan, ini D1 kan. Berarti kan satu candle ini butuh waktu proses pembentukan 1 hari. Nah, berarti candle ini terbentuk, misalnya nih gue ceritain candle yang ini ya. Nah, jadi candle ini dibentuk tuh mulai dari harga segini. Kemudian dia naik, tetap. Nah, dia berhenti di sini candlenya. Oke. Nah, berhenti di sini dan akan membentuk candle baru. Makanya kalau merah kan turun. Nah, dibentuklah angkanya dari sini, kemudian turun. Nah, gue baca lanjut aja. Nah, kalau ini candlenya lanjut lagi, tetap. Nah, warna hijau berarti dia candlenya terbentuk dari sini.
kemudian naik kan dia. Nah, ternyata candle ini selesai pembentukannya, makanya dia lanjutnya ke sini, dan pembentukan candle selanjutnya mulainya itu dari sini tingginya, naik lagi. Nah, terus kenapa ada kayak gini? Ini namanya gue ngajarinnya basic ya. Ini tuh ada, kalau lu zoom, lu ganti time frame yang lebih kecil gitu, dari D1 jadi H4. Ini nanti ada ceritanya nih, mungkin ada candle-candle di dalamnya yang terjadi gap. Nah, gap itu tuh kayak selisih gitu loh, tapi itu ntaran aja. Yang penting lu tahu kalau candle warna hijau terbentuknya dari bawah ke atas, sedangkan kalau merah itu terbentuknya dari atas ke bawah. Oke. Terus lidi-lidi ini artinya apa? Nah, baik lidi hijau sama lidi warnanya merah, cara bacanya tuh gini. Nah, artinya jika ada lidi yang warna merah, lidi di bawah candle mau warnanya itu hijau atau merah, artinya adalah harga pernah turun sejauh ini. Ini gue bahas yang merah ini ya. Harga lidinya pernah turun sejauh ini, namun dia balik lagi ke harga batang. Nah, jadi batang full ini adalah harga rata-rata lah ceritanya. Nah, sedangkan yang bawah ini harga terjauh. Nah, begitu pula juga terjadi yang di warna hijau. Harga rata-rata itu ada di full hijau candle ini, sedangkan yang di bawah ini adalah harga rekor terjauhnya. Sedang terjauh yang terendahnya. Sedangkan kalau yang di atas tinggal dibalik aja. Itu artinya harga pernah setinggi itu, namun balik lagi ke harga rata-rata. Jadi yang batang full itu adalah harga rata-rata, bisa dibilang seperti itu. Sedangkan yang lidi atas itu adalah harga rekor terjauh. Sedangkan terjauhnya tertinggi ya. Sedangkan kalau lidi yang bawah itu terjauh untuk yang terendah. Oke, sampai sini nyambung. Jadi kalau yang candle warna merah nih, ya udah, jadi candle warna merah yang mau representasikan warna turun, angka turun, ya terbentuknya itu dari sini. Kemudian dia kan turun, habis turun dia lanjut, makanya lanjutnya ke sini kan. Masih agak berdempetan kan, turun lagi dia. Nah, makanya dia closingnya di sini kan. Open kan, dia open dibilangnya, pembentukan mulai di sini, selesainya di sini, akhirnya pembentukan candle lagi baru di sini, turun lagi, closing candle, makanya terbentuknya di sini naik. Nah, gitu cara bacanya. Kalau lu masih bingung, coba diulang-ulang aja. Ini semuanya basic, oke?